07 dari Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang uang untuk memenuhi ujian tengah semester 2 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Masa awal kemerdekaan. Keadaan ekonomi di Indonesia pada awal kemerdekaan ditandai dengan hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali. Sementara pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata uang. Ada 3 mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Java's Bank. Di antara ketiga mata uang tersebut, yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Peredarannya mencapai 4 miliar, sehingga mata uang Jepang tersebut menjadi sumber hiperinflasi. Lapisan masyarakat yang paling menderita adalah petani, karena merekalah yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Kekacauan ekonomi akibat hiperinflasi diperparah oleh kebijakan Panglima AFNEI, Letjen Sir Montagu Stopford, yang pada 6 Maret 1946 mengumumkan pemberlakuan mata uang NICA di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini diprotes keras oleh pemerintah Republik Indonesia karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru selama belum adanya penyelesaian politik. Namun, protes keras ini diabaikan oleh AFNEI. Mata uang NICA digunakan AFNEI untuk membiayai operasi militernya di Indonesia dan sekaligus mengacaukan perekonomian nasional, sehingga akan muncul krisis kepercayaan rakyat terhadap kemampuan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi persoalan ekonomi nasional. Karena protesnya tidak ditanggapi, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang seluruh rakyat Indonesia menggunakan mata uang NICA sebagai alat tukar. Langkah ini sangat penting karena peredaran mata uang NICA berada di luar kendali pemerintah Republik Indonesia, sehingga menyulitkan perbaikan ekonomi nasional. Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan mata uang baru, yakni ORI atau Uang Republik Indonesia, sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda, dan mata uang The Java's Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, hanya ada 2 mata uang yang berlaku, yakni ORI dan NICA. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Jadi, ORI hanya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah Republik Indonesia daripada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI. Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojo Hadikusuno menjadi Bank Negara Indonesia atau BNI. Beberapa bulan sebelumnya, pemerintah juga telah mengubah Bank Pemerintah Pendudukan Jepang Shomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan Tyokin Kyoku menjadi Kantor Tabungan Pos atau KTP yang berubah nama
menjadi bank tabungan pos, dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN. Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Tahap sebelum barter. Tahap ini ditandai dengan belum adanya transaksi antar manusia, karena apa yang dihasilkan langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tahap barter. Tahap barter terjadi saat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri, sehingga membutuhkan orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkan untuk ditukar dengan barang yang ia miliki. Kesulitan yang muncul dalam tahap ini yakni kesulitan dalam menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan menginginkan barangnya, kesulitan dalam menentukan nilai tukar antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Salah satu perbaikan penting atas kesederhanaan dari bentuk awal barter adalah kecenderungan untuk memilih satu atau dua item dalam preferensi kepada orang lain, sehingga item yang lebih disukai cenderung diterima karena kualitas dan menjadi sebagai media pertukaran, karena mereka nyaman dan mudah disimpan. Beberapa karena mereka memiliki nilai tinggi, kerapatan, dan mudah dibawa, dan sebagian karena mereka tahan lama. Tahap penggunaan uang barang. Adanya kesulitan pada tahap barter mendorong masyarakat mencari alternatif lain dalam melakukan tukar-menukar barang, yakni dengan menetapkan beberapa barang atau benda sebagai alat tukar. Barang atau benda yang dipilih biasanya memiliki nilai yang tinggi, berkekuatan magis, atau merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Misalkan, garam sebagai alat tukar masyarakat Roma pada zaman dahulu. Penggunaan barang atau benda sebagai alat tukar juga masih menimbulkan masalah, yang diantaranya tidak memiliki pecahan, hanya berlaku pada daerah tertentu saja, kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan, serta mudah rusak dan tidak tahan lama. Tahap penggunaan uang logam. Uang jenis logam ini muncul untuk mengatasi kesulitan yang terjadi pada tahap penggunaan barang sebagai uang. Logam yang dipilih antara lain uang logam dari bahan perak dan emas. Namun demikian, karena jumlah logam mulia tersebut jumlahnya terbatas, sementara jumlah transaksi dalam masyarakat semakin berkembang, maka uang logam jenis ini pun tidak dapat dipertahankan. Tahap penggunaan uang kertas. Sebelum keberadaan dan fungsi uang kertas seperti sekarang ini, dahulu uang kertas yang ada keberadaannya dijamin oleh logam mulia. Penggunaan uang kertas dirasa lebih memudahkan transaksi karena sifat fisiknya yang mendukung sebagai alat tukar. Tahap penggunaan uang elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, mulailah berkembang uang elektronik, di mana untuk menyelesaikan transaksi ekonomi, pihak yang melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai, namun cukup dengan melakukan pembayaran melalui kartu kredit, transfer antar rekening, yang saat ini bahkan telah dapat dilakukan melalui internet, serta SMS dan telepon seluler. Berdasarkan bahan pembuatnya, uang dibedakan menjadi dua jenis, yakni uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak,
dan nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Sedangkan uang kertas dibuat agar tidak mudah robek atau luntur dan tahan lama terhadap air. Nominalnya besar, contohnya Rp10.000, Rp20.000, atau Rp100.000. Berdasarkan nilai, ada dua jenis uang, yakni full body money atau bernilai penuh dan representative full body money atau tidak bersifat penuh. Full body money merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Sedangkan representative full body money yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, terbagi menjadi dua jenis uang, yakni uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Sedangkan uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau bilet giro. Adapun perbedaan dari uang kartal dan uang giral, di mana uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, nominal sudah tertera dan terbatas, dijamin oleh pemerintah, ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Sedangkan uang giral berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Nominal harus ditulis lebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Belum ada kepastian pembayaran termasuk dan beberapa hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Berdasarkan kawasan, uang terbagi menjadi 3 jenis, yakni uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal hanya berlaku di satu negara tertentu. Misalnya mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Sedangkan uang regional berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Austria, dan lain-lain. Terakhir, uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya US dollar. Fungsi asli dari uang yakni uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Yang kedua, uang berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account, menunjukkan nilai barang atau jasa atau alat petunjuk harga, dan sebagai satuan hitung yang mempermudah pertukaran. Yang ketiga, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta. Fungsi turunan uang, yaitu yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Teori uang statis. Teori uang statis disebut juga teori kualitatif statis, bertujuan untuk menjawab pertanyaan, apakah sebenarnya uang dan mengapa uang itu ada harganya, mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah yang pertama, teori metalisme atau intrinsik oleh KMAPP.
Uang bersifat seperti barang, nilainya tidak bisa dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Contoh uang emas, uang perak. Yang kedua, teori konvensi atau perjanjian oleh Davanzati dan Montanari. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Yang ketiga, teori nominalisme. Uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Yang terakhir, teori negara. Asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi, uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang sah. Teori uang dinamis mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Yang termasuk teori uang dinamis adalah yang pertama, teori uang kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang yang beredar menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Yang kedua, teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori yang dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Yang ketiga, teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Yang keempat, teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang dapat dipandang sebagai barang. Yang terakhir, uang dalam ekonomi. Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Monetarisme adalah sebuah teori ekonomi yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Sebelum tahun 80-an, masalah stabilitas permintaan uang menjadi bahasan utama karya-karya Milton Friedman, Anna Schwartz, David Leitner, dan lainnya. Arti penting uang dalam produksi. Produsen memproduksi dan menjual barang dan jasanya sehingga memperoleh keuntungan dalam bentuk uang pada investasi kapitalnya. Bila keuntungan yang diperoleh ditanamkan kembali untuk menambah pabrik atau peralatan baru, maka investasi ini akan menguntungkan bagi masyarakat karena bertambahnya aliran barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Arti penting uang dalam pertukaran dan konsumsi. Melalui keberadaan uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang atau jasa, maka aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen semakin lancar. Kelancaran pada sistem pertukaran uang ini meningkatkan standar hidup masyarakat. Arti penting uang pada masyarakat. Masyarakat pada umumnya menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa, di mana ini menjamin kesediaan masyarakat dalam menukarkan uangnya dengan barang-barang dan jasa-jasa, sehingga setiap orang puas pada pekerjaannya yang sudah sesuai untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang. Pembagian tugas atau spesialisasi merupakan ciri khas dari masyarakat modern yang akan meningkatkan produksi, pertukaran, dan kesejahteraan masyarakat.